Shalom, salam damai, saudara-saudara yang terkasih. Puji syukur, puji Tuhan, kita bersama di dalam renungan kita hari ini. Mari berdoa. Tuhan di sorga, kami serahkan diri kami, hati kami, pikiran kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan hari ini dengan sebaiknya. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Anak Kesayangan. Dan ayat renungan Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Israel memang lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Karena dialah anak yang lahir pada masa tuanya, maka dia membuatkan untuk Yusuf selai jubah indah yang berlengan panjang. Apabila para saudara melihat betapa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf berbanding dengan kesemua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak mau ramah mesra jika berbicara dengannya. Teks Alkitab ini menyatakan dengan jelas bahwa Yakub mengasihi semua anak-anaknya. Dalam ayat 14, kita membaca bahwa Yakub mengantar Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka baik-baik saja. Ia juga adalah jelas bahwa adik-beradik lelaki itu, walaupun mereka membenci Yusuf, mereka tidak mau membunuh dia. Apabila Ruben mendapati bahwa Yusuf telah tiada, dia mengoyakkan pakaiannya dalam perkabungan. Walaupun demikian, Yakub memperlakukan Yusuf dengan lebih baik, lebih banyak kebaikan berbanding mana-mana anaknya yang lain. Layanannya yang istimewa ke atas anak daripada istri yang paling dicintai menunjukkan pilih kasih yang meningkatkan iri hati mereka. Yakub sudah pun menunjukkan pilih kasih terhadap Rahel. Dan sekarang dia melakukan perkara yang sama ke atas anak pertama Rahel dan kemudian ke atas Benjamin. Akibatnya ialah persaingan adik-beradik yang berterusan bahkan setelah keturunan mereka menetap di tanah perjanjian, yang berakhir dalam perpecahan Israel menjadi dua. Ia bukan saja tidak bijak, tetapi tidak sehat untuk bersikap pilih kasih terhadap anak-anak. Layanan yang istimewa terhadap seorang anak menciptakan iri hati, pertandingan dan persaingan, dan dalam beberapa case yang ekstrim, ia mungkin membawa kepada kematian. Yakub seharusnya sudah tahu akibat-akibat daripada sikap pilih kasih karena ayahnya sendiri. Ishak lebih menyayangi saudaranya Esau dan mahu memberikan kepadanya berkat untuk anak sulung, walaupun nubuatan dan janji itu adalah milik Yakub. Sebagai akibat daripada penipuannya, dia tinggal di pembuangan selama 20 tahun dan tidak pernah bertemu dengan ibunya semula dalam hidup. Sekarang, sebab akibat daripada sikap pilih kasihnya, dia tidak akan dapat bertemu dengan anak kesayangannya untuk suatu tempo yang lama. Kita semua harus melakukan dalam kuasa kita sebagai ibu bapa untuk memperlakukan anak-anak kita sebagai individu yang bernilai, tanpa menyayangi yang seorang melebihi yang satu lagi. Kita harus bersikap adil kepada mereka, kepada semua, mempertimbangkan perbezaan-perbezaan mereka dan mendorong mereka dalam kekuatan mereka, sementara membantu mereka untuk bertumbuh di mana yang perlu. Bapa, Engkau memberikan kepada setiap kami peluang yang sama untuk keselamatan, dan Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu dengan berlimpah kepada semua orang, walaupun ketika kami menyalahgunakan sumber-sumber yang Engkau berikan secara berlimpah kepada kami. Engkau terus mencurahkan berkat-berkat-Mu yang terkaya ke atas kami. Bantu kami untuk menjadi pengasih, sabar, dan baik hati kepada semua anak-anak kami, tidak menunjukkan pilih kasih kepada seorang melebihi yang lain, tapi mengasihi mereka semua secara sama rata sebagaimana Engkau mengasihi kami. Saudara-saudara, para ibu bapa, pelajaran kita pada hari ini adalah sangat baik. Mengatakan bahwa jangan ada pilih kasih kepada anak. Kalau anak kesayangan, harus disayang semuanya. Siap berapa banyak pun anak, disayangi mereka semua. Karena pilih kasih hanya membuatkan perpecahan dalam sebuah keluarga. Semoga kita diberkati dengan renungan hari ini. Kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur dengan nasihat Tuhan bahwa dalam sebuah keluarga tidak baik jika ada pilih kasih. Terima kasih teguran Tuhan, terima kasih nasihat-Mu ini. Inilah doa kami. Kami serahkan diri masing-masing kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Amin.